Ini lampu spion, lampu sen spion ya. Ininya mati karena mungkin awalnya ini pernah nyenggol, nabrak gitu ya. Nabrak ringan sih, cuman mikanya ini pecah. Kemungkinan besar penyebab lampunya mati itu karena ini mikanya ada yang pecah, kemudian bolong, kemudian ketika hujan gitu kan ada air masuk ke sini, itu yang menyebabkan lampunya mati. Ini karena ada bekas bercak-bercak jamur airnya ya. Kemudian kita lihat di sini juga ada hitam-hitam, ada noda-noda hitam di bagian reflektornya karena luntur kena air ya, kena genangan air gitu. Memang air di sini ketika udah kena panas, air akan mengering karena ada penguapan. Tapi nanti kalau kena hujan lagi akan menggenang air lagi, sehingga ini yang menyebabkan lampunya mati. Sebenarnya lampu spion ini, lampu sen spion itu harusnya rata-rata awet, asalkan tidak ada lubang atau celah atau pecah yang menyebabkan air masuk ke dalam. Cuman di sini saya mau pakai metode yang low budget gitu ya, pakai metode yang murah dengan cara diakal-akali. Nanti saya akan ganti dengan lampu LED yang 5 mili atau lampu LED strip juga kemungkinan bisa, karena ini mata ada tiga mata lampu LED-nya gitu ya. Ini lampu LED strip jenisnya. Cuman untuk membuka mika dari dudukan reflektor ini kan sistemnya dilem ya dari pabriknya. Ini masih original Wuling, ada tulisannya SGMB Wuling Convero ya. Karena ininya dilem dari pabrikannya, modelnya paten gitu kan, dipanasin pakai hot gun juga kayaknya nggak bisa karena sistemnya dipatenkan gitu ya, bukan dilem seperti reflektor headlamp. Jadi rata-rata sih mereka ganti. Ini harganya di bengkel nggak tahu, saya belum nanya, tapi dengar-dengar ya kisaran 100 sampai 200-an gitulah. Cuman saya coba mau akalin, barangkali bisa dipakai lagi. Ini juga ada lubang untuk, mungkin bisa digunakan untuk apa ya, ini bolong sih, mungkin ini buat ventilasi ya, tapi ditutup dengan karet. Saya mau buka dulu ini mikanya dengan menggunakan mini apa ya, ini modelnya gergaji tapi mini ya. Kita buka dulu, nanti kita lem lagi. Nah, ini udah terlepas dari dudukannya ya, tapi nanti ini bisa kita gunakan lagi, kita pasang lagi, nanti kita lem ya, bisa pakai sealer ataupun pakai lem G ya, lem lem Cina itu, lem Korea gitu ya, ataupun pakai lem yang lain, ataupun pakai lem bakar juga bisa, tipis-tipis asal tertutup dengan rata. Nah ini kelihatan jelas banget ya, kelihatan jelas banget ini bekas genangan air yang masuk, jadinya berjamur. Ini sudah tidak mengkilap lagi, bagian sini masih agak mendingan. Nah, ini dia menggunakan tipe lampu LED yang model strip gitu ya. Ini bukannya gimana ini ya, ini ada bautnya. Perlu ketelatenan dan kesabaran karena ini sistemnya metode akal-akalan. Nah ini dia seperti ini ya, ini reflektornya. Sebenarnya ini bisa direparasi, di pilok ya, pakai pilok chrome itu juga kemungkinan bisa. Ini harusnya ada 4
bisa ditaruh 4 mata ya, bisa ditaruh 4 mata LED. Nanti saya coba eksperimen tak taruh 4 mata LED. Ini jenis lampu LED-nya model LED strip. Nanti saya pelajari dulu apakah ini masih bisa dibenerin apa enggak, yang mati ini bagian mananya kira-kira gitu kan, bagian mata LED-nya atau resistornya atau diodanya. Ini ada 3 mata LED dengan 32 resistor, nanti nilainya saya ukur dulu. Terus ada 1 kapasitor SMD dan 1 dioda. Ini mungkin dioda 1 ampere ya kemungkinan. Nanti kita oprek dulu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa dibenerin, jadi kita nggak perlu ganti lampu yang model 5 mili itu ya. Tapi misalnya ini sudah mati ya paling kita ganti yang strip model begini juga ada sih, kita beli di pasaran juga ada yang pakai PCB begini, atau model strip yang pakai PCB yang lemes itu juga bisa. Nah oke, ini setelah tadi tak utak-atik ternyata mata LED-nya ada yang mati 1. Jadi karena ini kan susunan seri ya, kemungkinan gitu ya, kemungkinan ya. Kita pahami dulu skemanya, soalnya ini jalurnya ketutup sih, jadi kalau ini kita jumper dia nyala. Nah ini masih nyala yang 2 ini, cuman yang ini mati. Jadi kita mesti kayak gini ya, pengecekan sederhana. Kalau ini juga sama. Kemungkinan ini yang mati karena bagian sini tadi yang pecah, yang mungkin pertama kali kena air adalah lampu yang ini, kemungkinan ya. Jadi kemungkinan ini yang mati. Saya coba carikan dulu yang kira-kira ininya sama ya, barangkali masih bisa. Jadi ini tetap yang bagian ini tetap kita pakai, kita cuma ganti mata LED-nya yang ini. Nanti kita coba carikan dulu, kita ambilkan dari LED strip yang biasa, barangkali cocok ya. Nah jadi 3 mata LED seperti ini, kalau salah satunya ada yang mati, itu pasti yang lain juga ikut mati. Ini saya nyari-nyari yang strip, tapi tadi udah tahap coba tapi agak kurang cocok ya. Saya coba ini pakai LED yang 5 mili ini, LED 5 mili ini warnanya kuning. Kalau kita jumper di sini dia nyala, nah, ya kan, tiga-tiganya nyala. Cuman warnanya emang agak sedikit beda, kuningnya terangnya agak beda, tapi ya nggak terlalu lah. Gimana ya, aduh susah banget ini megangnya biar kelihatan sama kamera. Nah, kuningnya agak beda ya, tapi ya masuk sih, masih masuk lah. Oke, kemungkinan ini tak ganti yang strip aja daripada ini tak ganti segelondong, kan sayang, ini masih bisa dipakai karena ini kan original ya. Jadi mata LED-nya aja tak ganti yang model ini, nanti disolder ke sini. Nah mohon maaf ya, tadi prosesnya tidak saya videokan, tapi pastinya kalian yang paham dengan solder menyolder pasti tahu lah. Ini kakinya sudah tak ganti dengan LED yang tipe 5 mili. Nah mata aslinya saya lepas ya, saya buang seperti ini ya. Jadi kakinya disolder ke sini, ke solderan kabel yang ini, yang positif ke merah, yang negatif ke hitam, tanpa penambahan resistor karena sudah ada resistornya di sini. Ini saya tutup pakai isolasi supaya si kaki mata LED-nya ini tidak menempel ke bekas solderan mata LED yang lama, karena nyoldernya langsung dari sini. Kalau nyoldernya ke sini, ke papan bekas yang lama, agak susah karena posisinya pas banget, ngeplak gitu ya. Jadi mata LED-nya saya tekuk. Kemudian ini kan ruang kosong ya, saya tambahkan lagi 1 mata LED dengan kabel serta penambahan resistor di sini menggunakan resistor 1K. Terus kita jumper ke sumber dari kabel ini ya, ke yang ada resistornya yang positif. Dan ini saya lem sedikit pakai lem G ya, saya lubangi, terus kemudian saya lem pakai lem G. Nah setelah proses ini selesai, kita tinggal pasangkan ya, tentunya dites dulu. Tadi sih udah tak tes sih, ini kita tinggal pasang aja. Kenapa saya tambahkan 1 lagi mata LED supaya agak terang sedikit ya, memanfaatkan ruang yang kosong juga, daripada ini kosong ya, jadi tak pakai.
Nah seperti ini tampilannya ya. Memang agak kurang terang ya, lebih terang yang originalnya, tapi ya nggak apa-apa lah, daripada beli baru. Toh ini juga masih bisa dipakai kan. Lampu spion nggak terlalu yang realistik yang bagus-bagus gitu ya. Ya ala kadarnya, yang penting bisa berfungsi dengan normal gitu ya, walaupun mungkin nggak maksimal sesuai ekspektasi gitu ya. Kemudian untuk yang hitam-hitam ini sengaja saya biarkan aja, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, yang penting lampunya masih nyala. Kita tes dulu ya. Ini saya menggunakan adaptor ya, karena saya di rumah jadi nggak menggunakan lagi, tapi sama aja karena ini adaptor yang untuk ngecas sakit, jadi powernya arusnya aman. Nah seperti ini ya, jadi ada 4 titik, tadinya kan cuma 3, di sini 1. Ini originalnya masih tetap bisa hidup, ini tambah lagi 1. Memang agak terangan yang ini ya, agak terangan yang original ya. Ini juga resistornya 1K terlalu gede kayaknya sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, daripada dibongkar-bongkar lagi. Mungkin lebih efektif yang di bawah 1K, 820 ohm atau 560 ohm ya. 560 ohm juga kayaknya masih kuat, jadi agak sedikit lebih terang ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, nanti kita tinggal pasang mikanya, kemudian dilem ya. Bisa dilem pakai lem G ataupun pakai lem yang lain. Nah seperti ini ya hasilnya. Warnanya memang agak-agak, yang ini agak-agak sedikit terlalu tua ya kuningnya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa dipakai. Buat kalian kalau yang nggak mau ribet, ya wis beli baru aja, tinggal dibawa ke bengkel sekalian sama mobilnya, nanti sekalian dipasangin juga sama mekaniknya, kan beres. Cuman kalau saya di sini membagikan trik yang murah meriah ya. Buat sebagian orang mungkin ada yang nggak suka ya, tapi ada juga yang suka dengan sistem metode akal-akalan, yang penting masih bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Saya juga tadinya mau beli, cuman karena di bengkel wulingnya lagi kosong dan inden, jadi saya udahlah, daripada ribet nyari-nyari lagi, belum lagi ongkosnya ke sana ke sini, udahlah tak akalin aja. Toh lampu spion ini kan bisa dibilang penting, memang penting, tapi kan nggak harus yang wah gitu ya, yang penting bisa nyala aja udah. Menurut saya itu udah cukup gitu, dan warnanya kuning kayak gini, seperti ini aja menurut saya udah cukup maksimal lah. Untuk penggunaan lampu sen itu udah cukup maksimal, kecuali untuk headlamp atau lampu-lampu yang lain mungkin yang memang lebih penting dari ini ya, mungkin perlu dipertimbangkan ya. Oke, cukup sekian dulu. Nanti untuk video hasil setelah terpasang saya videoin sebentar. Ini udah selesai, saya lem pakai lem bakar tadi. Pertama tak tetesin dulu beberapa titik untuk mengunci ini dengan lem G. Setelah itu saya lem pakai lem bakar tipis-tipis sih, yang penting rata dan rapat supaya tidak air tidak masuk. Kita cek dulu ke semua bagian, ke semua sisi ya, harus benar-benar tertutup dengan rapat. Kita ngelemnya tipis-tipis saja supaya nanti pas masang tidak makan tempat ya, jangan terlalu tebal gitu, ini tipis-tipis banget. Jadi kalau pakai lem bakar itu kan nanti kalau sewaktu-waktu mau dibongkar bisa dilepas lagi gitu ya. Saya pakai lem bakar kayak gini yang warna hitam. Kenapa yang warna hitam? Karena saya lebih senang warna hitam, untuk tingkat perekatannya agak sedikit lebih bagus ketimbang yang putih. Tinggal dipasangkan. Ini hasil setelah terpasang. Di sini jadi ada 4 titik ya, lebih terang sedikit, berbeda dengan yang di sebelah kiri. Sebelah kiri cuma ada 3 titik ya aslinya. Tapi ya nggak apa-apa, seperti ini udah cukup maksimal lah untuk sekedar buat rating ya, buat tanda lampu sen. Dari jauh tidak terlalu kelihatan beda warnanya sih, bahkan terlihat sedikit lebih terang yang kanan, tapi ya nggak masalah juga sih sebenarnya, yang penting masih bisa nyala. Oke, kayak gitu aja buat teman-teman mungkin yang belum kepikiran atau mungkin belum ada bahan gitu, bagaimana cara
perbaikannya ya kayak gitu, untuk metode minim budget gitu ya, atau untuk metode darurat gitu bisa juga.